Oke, ini kita live Sehat-sehat. bareng dengan Mas Saifuddin ya. Bagaimana kita akan mengulas kalau sebelumnya soal di Uruguay maupun juga lika-liku dari kehidupan Mas Saifuddin. Kita lanjut di 2017 hingga 2022. Oke, Carawon mungkin bisa kasih beberapa cerita lah, bagaimana penampilan maupun juga karakter Cak Saifuddin ini. 2017 ya. 2017 Cak Udin, Cak Uru ya. Sebentar saya sapa dulu nih. Komo Iya, 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 iya. Sestas. Halo Mas. Komo Sestas. Apa kabar Mas? Bien, bien. Gracias, gracias. Y bos? Gak sedikit ada lag di sini. Jadi 2012 ini Madiun Main. Terus main ke pertama, sudah main di pertandingan pertama itu yang seri 1 sama. Ya. Itu tanggal 20 April 2017. Ya, Itu. Nah, setelah memang Cak Uru ini jadi back yang tangguh ya. Di catatan saya nih, saya punya catatan nih, segini banyaknya catatan saya ini. Ikaw po, di fotokopi. Sa Uru po, di fotokopi enggak? Jos. Ada catatannya ini. Jadi mainnya sudah sangat-sangat tangguh ya, sangat-sangat tangguh. Lalu itu tadi karena tadi Cak Uru cerita di awal bahwa dia itu awalnya striker ya, gelandang ke depan ya. Betul. Akhirnya punya kemampuan overlapping yang bagus. Overlapping yang bagus. Itu tadi. Tapi saya salut nih. Kalau saya lihat karakternya Cak Uru sekarang nih ya, saya bukan sebagai pandit tapi psikolog nih saya lihatnya ini. Tenang dia. Bener deh. Ya. Tenang. Jadi Mas, jangan apa namanya? Jangan mentang-mentang live Apa? diomongin aku loh maksudnya. Enggak gitu, Mas. Maksudnya kita lihat aja nih. Kita lihat bener-bener orangnya tenang, Mas. Tenang dan bisa beradaptasi. Buktinya bisa bahasa Spanyol tuh. Nggak semua orang bisa. Ya. Semua orang bisa. Tenangannya itu loh. Itu nggak semua pemain bisa seperti sampai tenang, kalem, ngambil nafas dulu. Nah, itu menarik lah pokoknya. Itu. Sayang, 3 pertandingan lah, Mas. Ya, itu dari saya, Mas. Yang pertama, makasih banyak karena sudah ada statistik dari sampean, terus juga mengingatkan saya tentang cap yang ke-100 kalau bisa, tapi mungkin belum rezeki di Persebaya mendapatkan kesempatan sampai cap 100, tapi ini juga maksudnya saya harus introspeksi diri, mungkin kekurangan saya belum bisa mendapatkan jam terbang lebih di Persebaya gitu sih. Tapi tetap saya menghargai dari semua pihak untuk bukan menyalahkan tapi emang introspeksi diri sendiri aja. Coba flashback sebentar ya. Bagaimana proses bergabungnya Cak Uru ini ke Persibaya di 2017? Karena sebelumnya bersama Sleman. Iya, jadi waktu itu saya kembali dari Uruguay itu saya di Pelita Bandung Raya waktu itu, di Bandung ya, di Lembang, di Bandung Raya 3 musim di sana sampai PSSI dibekukan sama FIFA. Jadi kebetulan waktu itu kembali ke Sleman, ke Jogja karena saya mau ngurus nikah sama mamanya Caca di Jogja. Waktu itu akhirnya saya sempat ditawarin sama Coach Nova Rianto karena pernah di PBR, jadi disuruh buat Sleman. Akhirnya 2 musim di sana sampai Ketua Umum PSSI Pak Edi Rahmayadi mengetok palu bahwa Persebaya bisa diaktifkan kembali dengan berlaga di Liga 2 begitu. Ya. Kebetulan Persebaya yang waktu itu lagi dipegang almarhum Abah Farid, beliau telepon saya untuk kembali ke kampung halaman, kembali ke klubnya dulu. Akhirnya saya bersedia karena emang ya siapa sih maksudnya dari pemain yang tidak pengen main untuk kotanya sendiri. Jadi saya kembali ke Persebaya sampai musim ini gitu.
Ya, ya. Respon orang tua seperti apa, Cak Uru, ketika akhirnya bergabung dengan tim Persiba Surabaya? Awalnya karena mungkin dari awal itu tidak pernah merasakan ikut Persebaya ya. Jadi kata orang-orang itu sebenarnya kayak saya itu bukan orang Surabaya karena tidak pernah ikut Persebaya. Cuman dulu di Persebaya Junior sudah ikut di 2007, saya sudah ikut Persebaya Junior. Cuman habis itu tak tinggal karena sudah gabung timnas dari usia dini sampai di usia 23 waktu itu. Jadi tidak pernah merasakan sempat latihan bareng senior waktu itu juga kebetulan sama Coach Aji dulu waktu di Tambak Sari dulu sampai akhirnya tinggal ke timnas lagi, jadi tidak pernah merasakan ikut Persebaya yang senior sampai kembali pun baru Liga 2 baru dipanggil untuk kembali ke kota Surabaya waktu itu. Ya, ya, ya. Dulu apakah memang ada bayangan nantinya saya bisa nih bergabung dengan Persiba Surabaya? Waktu di Uruguay sempet sih, maksudnya ketika di Uruguay itu dulu kan masih zaman medsosnya Twitter, Facebook gitu kan. Ketika ada tweet dari Persebaya itu saya langsung apa namanya? Saya langsung balas, balas dengan kata-kata yang saya akan kembali dengan Persebaya gitu kan. Meskipun saya itu bukan siapa-siapa di sana kan, maksudnya. Ya, ya. Aku juga siapa sih kamu sama saya, mungkin gitu dulu ya. Akhirnya mungkin alhamdulillah kesampaian karena waktu dulu jadi maksudnya anak kecil di Surabaya, Persebaya Junior pasti impian utama adalah main di senior sih pastinya. Ya, ya. Oke, kita lanjut tadi soal Piala Digantara, lanjut ke Liga 2. Carawan, mungkin ada analisa lagi soal data yang bisa dibagi ini. Sekalian deh, Liga 1 juga mungkin. Kalau di Liga 2, datanya ya, maksudnya permainannya berapa kali aja, dan berapa menit itu aja, dan rata-rata pelanggarannya termasuk minim. Untuk ukuran pemain belakang termasuk minim. Kita semua sepakat nih ya, kalau lihat Cak Uru ini main, kayaknya kok bersih itu, ada yang ngajarin nggak sih Cak Uru kayak gitu itu? Kok bisa bersih? Maksudnya nggak kasar, jadi kabel itu nggak gerusa-gerusu gitu loh. Ada yang ngajarin nggak? Ada statement dulu dari orang tua saya tuh gini, kamu tuh kalau main yang keras katanya gitu, kata bapak saya kata bapak tuh gitu, kamu tuh main lembek banget, kalau sama lawan tuh keras ono lawannya gitu. Terus saya mikir, saya ini kalau main bola, kalau saya keras ke tim lawan, kalau dia cedera atau sakit, otomatis dia itu terganggu secara mental, psikis, ataupun iya kalau dia itu masih bisa bermain bola. Saya mikir gitu. Ya. Terus tak balik, kalau saya yang dikerasin lawan, terus saya yang kejadian, maksudnya saya yang dapat hal negatifnya, saya juga akan rugi. Jadi sejak saat itu saya berpikir, saya main bola ini buat mencari nafkah sama anak istri saya gitu. Saya nggak ada berpikiran niat negatif ke lawan, mencederai lawan itu tidak pernah. Meskipun saya dikasari kalau bisa ya sewajarnya aja, ketika balas pun balas ya wajar gitu, bukan untuk mencelakai gitu. Saya nggak pernah sih kayak gitu. Ya. Memang benar apa yang dikatakan oleh Carawan ya, bahwa lebih disiplin lah penampilan dari Cak Uru ini. Kalau Carawan lihat sendiri bagaimana pergerakan dari Cak Uru ya, karena memang di era modern ini banyak sekali tipikal fullback ya, bahkan naik lagi ke wingback lah. Kalau penampilan dari Cak Uru seperti apa, Carawan, soal pergerakannya? Sempat saya lihat tuh sekilas itu ada satu nih asisnya ke Irfan Jaya lawan Persipura tahun 2018. Betul. Saya masih ingat ini di catatan saya ada ini. Ada asisnya. Jadi pergerakannya itu dari belakang ke depan tuh, mohon maaf kalau saya orang agak ke belakang ya, kayak Gary Neville. Hampir mirip kayak itu. Kalau mungkin berlebihan ya mohon maaf. Crossingnya itu kok bisa enak gitu loh. Nah itu kan jarang kayak gitu-gitu. Tapi cuma apa diajarin juga apa ada kenapa sekali ya sekali itu pas crossingnya bagus banget itu. Iya. Dan kebetulan ditangkap oleh orang yang tepat, Irfan Jaya waktu itu. Betul. Kalau adakah pemain inspirasi dari Cak Uru ini
di fullback lah, karena memang Gary Neville, mungkin Cafu lah, banyak sekali fullback yang legend di Eropa maupun juga di dunia lah. Zaman itu. Sebelum saya jawab, mungkin saya ada pertanyaan sama Stats Rawon Mas ya. Menurut sampean, ketika saya main stopper sama back kanan atau fullback, sebagai seorang statistik gitu, lebih bagus mana atau lebih enak mana gitu maksudnya? Secara tergantung nih. Secara semuanya. Tergantung nih, ini harus dibedakan dulu tahunnya berapa? Tahun 2017, 18 atau 19 ke sini. Itu. Kalau 2017, 18, 19 awal itu main sebagai fullback oke. Tetapi kalau ya 17 sampai 19 awal. Oke. Nah, ke sini saya rasa saya lebih senang melihatnya sebagai back tengah. Meskipun kalaupun dipasang sebagai pemain fullback, itu oke juga, tetapi akan lebih firm, lebih kuat sebagai back tengah. Menurut saya nih. Karena dari catatan ini soalnya sudah menunjukkan gimana. Iya. Karena dulu itu sebenarnya sih emang posisi awal itu emang dari back tengah ya sebenarnya. Cuman waktu di PBR itu pelatih Simon McManamy itu dulu ngasih tahu ini yang kanan ini kosong nih, lagi cedera. Kamu bisa nggak main back kanan gitu kan? Saya itu nggak pernah main back kanan, coba dulu aja gitu. Akhirnya dicoba, akhirnya main terus gitu. Sebenarnya saya bukan tipikal yang lari kenceng terus crossing, itu bukan tipikal begitu, karena sebagai back tengah ya. Tapi ya mungkin rezekinya di situ pas lawan coachnya RD saya bagus, akhirnya bisa masuk timnas juga, tembus juga sih waktu itu. Makanya di situ sempat dari maksudnya kalau nggak back tengah ya back kanan, ketika ada yang kosong diambil gitu. Ya. Kita masih dengan posisi fullback ini. Cak Uru, bagaimana fullback ini kan ibaratnya andalannya crossing tuh. Tapi ada beberapa pelatih yang memang tidak ingin fullback ini terus-terusan crossing. Pernah nggak mengalami hal tersebut ini? Kena omongan bahwa jangan crossing terus gitu. Kalau saya tipenya bertahan, saya disarankan untuk tidak banyak menyerang. Kalau ketika saya jadi pemain bek kanan. Gitu Mas. Jadi ada pelatih yang menyarankan saya, maksudnya ditugaskan untuk saya untuk tidak banyak menyerang ketika saya main di bek kanan. Jadi fokus di bertahan. Jadi mungkin garis tengah itu maju dikit itu udah bagus. Maksudnya udah sampai situ aja, nggak usah sampai kamu crossing sampai ujung tombak bendera itu enggak. Ada yang bilang enggak perlu karena spesialis saya bertahan, jadi fokus untuk bertahan saja. Gitu. Ada yang begitu. Oke. Lanjut, Carawan, mungkin ada tambahan lagi? Oh ya, tambahan lagi. Saya mau ngomong apa ini? Oh ya, sepanjang 97 kali main ya di kompetisi resmi di Indonesia, nggak cuma Liga 1. Dalam catatan saya ini 13 kali diantaranya di Liga 1, Cauru ini termasuk mendapatkan clean sheet. Jadi saya baik nggak kebobolan 13 kali. 13 kali dalam 3 musim berturutan itu 6-4-3 13 kali. Itu. 13 kali clean sheet itu bagus. Karena kan kalau sekarang clean sheet itu mungkin kiper ya, tapi ternyata enggak. Back itu juga dihitung clean sheet karena kan kerja keras back juga. Masa iya kipernya kerja sendirian? Betul. Itu. Oke, kita masih membahas lini bertahan ini, Carawan dan juga Cauru. Coba kita di musim kemarin, bagaimana ada Ali Sesai, Rizky Ridho, Ali Satria. Mundur lagi kita ada kayak Otavio Dutra, kemudian juga Fandri Imbiri, dan lanjut sebelumnya. Bagaimana Cauru melihat maupun juga adaptasi dengan tipikal pemain bertahan yang berbeda setiap musimnya? Menurut saya sih karena apa ya, pemain bertahan termasuk simple ya, maksudnya simple itu apa ya, visi misinya hampir sama, dimanapun hampir sama visi misinya. Dia mungkin nggak terlalu banyak untuk nggak terlalu banyak apa ya, perbedaan lah, kayaknya lebih cepat untuk beradaptasi sebenarnya sih. Siap. Carawan mungkin ada lagi?
Oleh ya, catatan saya selama berbaju Persebaya ini, Cak Uru ini cetak gol 2. Satu di final Piala Dirgantara, itu masih ingat mesti. Final Piala Dirgantara lawan Cilegon, Ya. itu masih ingat. Sama lawan Bali. Lawan Bali itu kok bisa tiba-tiba ada di tengah, itu ceritanya gimana lawan Bali itu Cak Uru itu? Padahal kan posisinya back sayap waktu itu ya. Back tengah kalau nggak salah. Sama Hansamu. Back tengah. Memang Iya, sama diperintah maju ya waktu itu ya. Tapi sebenarnya sih ada beberapa gol sih sebenarnya. Yang pertama tuh Dirgantara final. Ya. Yang kedua lawan Persatu juga ya. Ya. Terus Bali United, sama yang terakhir Bali Persib Bandung di Piala Menpora. Ya, di Menpora, Menpora ya, betul, kemarin itu. Ya. Tapi kan yang saya catat di Liga 1 yang jadi kompetisi resmi, itu menurut saya itu adalah kompetisi yang Liga 1, Piala Indonesia, kayak gitu. Dirgantara itu juga saya hitung lah. Jadi memang ada ini ya, ada korelasinya mantan striker ya, mantan gelandang menyerang, finishingnya bagus nih. Iya. Memang ada hubungannya ya kayaknya. Sebenarnya emang ditunjuk untuk ketika ada tendangan bebas, tendangan pojok, gitu emang disarankan untuk maju untuk salah satunya, karena emang apa ya? Jujur kalau latihan finishing, ya emang sering masuk gitu. Jadi ketika ada momen-momen krusial kayak gitu, emang disarankan maju untuk duel, untuk cetak gol sih. Oke. Coba sedikit kita bergeser ke komentar ya. Cak Uru, ini soalnya ada yang penasaran dari Febri, kenapa dipanggil Cak Uru? Awalnya itu dari Coach Alfredo Vera. Jadi waktu di Liga 2 itu mungkin nama saya terlalu panjang atau sedikit sulit buat dia, buat Coach Alfredo. Mungkin Saifuddin 3 kata, atau Din itu ada yang lain nama Udinnya, mungkin jadi terus tanya-tanya lah, kau bisa bahasa Spanyol gitu nih? Iya, cerita, saya dulu di Uruguay 4 tahun. Wah, Uruguay. Kalau Uruguay itu kan apa namanya? Ya panggilnya kan orang sana latih kan Uruguayso gitu kan. Uruguayso. Cuman kalau disingkat mungkin jadi Uru gitu. Makanya kalau Coach Alfredo kalau manggil jadinya cuma Uru. Jadi itu langsung teman-teman juga ngikutin daripada Saifuddin kan 3 kata tuh. Mungkin dari Uru kan Uru. Jadi lebih cepat Uru. Jadi makanya sampai sekarang teman-teman yang lain dari 2017 sudah tahu, akhirnya teman-teman yang lain juga manggilnya Uru juga. Begitu. Saya pikir yang manggil itu pertama Cak Randy. Biasanya yang suka usil kan dia. Enggak. Aku Alfredo Vera itu yang pertama. Ya, itu suka berantem tuh, Mas. Oke. Emang kalau saya sendiri juga manggilnya juga cukup bingung ya. Cak Udin atau Cak siapa gitu. Makanya lebih ke enaknya memang Cak Uru sih. Iya, lebih cepet lah Cak Uru gitu. Mas Uru gitu lebih cepet. Lebih simpel. Kita coba ke nomor punggung Cak Uru. Nomor punggung 29. Apa alasan Cak Uru mengambil nomor punggung 29 ini? Ada histori nggak? Ada sih, ya. 29 adalah tanggal pernikahan saya sama istri saya. Jadi ketika saya pakai ya menurut saya itu keramat juga buat mencari nafkah buat anak istri saya, semoga berkah di kerjaan saya. Berharapnya seperti itu. Karena setahu saya ketika di timnas nomor punggung 4 kalau nggak salah ya. Waktu timnas junior masih 4. Ketika di timnas SEA Games, setelah itu sedikit kesel juga awalnya itu. Jadi ketika berangkat menuju SEA Games kan itu pencatatan nomor punggung, gitu kan? Iya. Saya itu nggak tahu kenapa sama Van Diego itu di kamar agak terakhir untuk mencatat nomor punggung. Ketika saya mau minta nomor 3 atau 4 atau 5 itu udah full semua. Akhirnya gini mikir, terus mau pemain bertahan mau masuk nomor 9, 11 gitu kan nggak mungkin, nggak enak gitu kan. Akhirnya itu sembarang, kata Van Dijk bilang gini,
Wis sembarang tadi pokoknya nggak kaos kan dulu katanya gitu. Yang penting ya rada api, yang penting rada api kan dulu panitia orang. Aku bilang gitu. Akhirnya telepon gimana ya? Wis coba 29. Ternyata 29 itu saya belum menikah waktu itu. Tapi pas menikah dapatnya di tanggal 29 juga. Berarti ya mungkin rezeki di nomor 29 gitu. Iya.